Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ISDN? Bersama saya Arman, kembali kita berjumpa di acara kesayangan kita di ISDN, yaitu Gramatika Al-Quran, yang dibimbing dan diasuh oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam Pak Arman. Ya, semoga Ustadz dan juga kita semua senantiasa dalam perlindungan dan diberikan karunia oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya acara ini akan dibawakan oleh Bapak Firman. Apa kabar Pak Firman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, dan juga saya akan menyapa Amir dari Al-Hasani Zoom Channel. Pak Erman, Ustadz Erman, apa kabar Ustadz Erman? Alhamdulillah sehat. Dalam keadaan sehat dan bugar ya, Bapak-Bapak. Ya. Oh iya, sebagai tambahan, kami informasikan bahwa acara Gramatika Al-Quran mulai saat ini masuk ke dalam program acara khusus di SDN yang bernama Al-Hasani Learning Program atau ALP. Di mana dalam program ALP ini selain Gramatika Al-Quran juga terdapat acara-acara lainnya seperti acara reportase kami dari Zoom Al-Hasani serta beberapa acara lainnya. Baiklah, dari Studio 1 Zoom ISDN saya akan serahkan acara Gramatika Al-Quran ini kepada Bapak Firman yang akan membawakan acara sejak awal hingga akhir insya Allah. Tafadhol Pak Firman. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sekarang sedang berada di channel ISDN. Kami dari Al-Hasani mengucapkan terima kasih kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di studio ini. Selanjutnya tidak lupa kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita bahwa kita pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti acara Gramatika Al-Quran metode Al-Hasani dengan bahasan kita adalah surat Al-Baqarah 12 sampai 13. Waktu dan tempat kami persilakan buat Ustaz. Silakan Ustaz. Syukran Kang Firman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta sehat badan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau menerjemahkan dengan metode Al-Hasani ayat surat kedua Al-Baqarah ayat ke-12 dan ke-13. Sebelum kita latihan sebagaimana biasa,
kita sebutkan tips latihannya dulu yang akan disampaikan oleh Amir kami, Pak Ustadz Herman. Silakan Pak Ustadz Herman. Mic-nya Pak Amir. Mic-nya Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tips latihan dalam menerjemahkan dengan metode Al-Asadi. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, kata-kata, dan pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Kata-kata, bila berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Demikian Ustaz. Oke. Terima kasih Pak Amir. Baik, kita ayat 11, ayat 12 ya. Kemarin terakhir 11, ayat 12, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun ya. Oke, pelan-pelan. Tolong disebutkan ayatnya, nanti dibacakan, saya tuliskan dulu ya. Oke. Oke. Apa? Allah innahum umur dakwahnya jelas nggak ya? Jelas nggak? Jelas Ustaz. Hah? Jelas. Jelas. Jika kurang jawabnya. Umur mufsidu mufsiduna terus walakin la yasmun yashuruna ya. Yashuruna. Antara nun dan ya suruh ada lam. Walakin oh ya. Sebentar, ini dakwahnya kurang. Ambil pena baru dulu. Yang baru ambil. Ya. Walakin lah. Yashuruna ya. Lamnya pakai sida. Oh ini apa? Enggak ada yang ini lam. Ya ini kan? Ya. Oh ini karena itu apa namanya? Ini ambiguna ya. Ya. Oke. Suruna ayat ke 12. Beda sekali orangnya. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada yang jelas nggak? Nggak. Allah innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ada lagi beda kalian? Nah. Oke. Nah, itu yang pertama, tulis dengan tangan, jadi kita tulis. Ya. Kemudian kita penggal ya. Yang kedua, Allah satu huruf ya, huruf. Ya. Artinya Allah apa? Bisa melainkan, bisa bahkan ya. Ya. Bisa ambil di sini, kalau kita coba lihat kamus dulu. Bisa juga Bisa kamus dulu. Alamat kamus. Buka lagi di kamus. Pakai kamus yang dipakai adalah kamus Mahmud Yunus ya. Di halaman, coba lihat halaman Allah ya. Itu artinya ingatlah. Ya, ingatlah. Ingatlah, maukah sudikah tiadakah. Jadi kita pakai ingatlah ya. Ingatlah ya. Inna sesungguhnya huruf ya. Huruf Sesungguhnya merahnya sudah mulai bisa dari baru dulu. Kemudian ini apa nih? kata ganti. Mereka ya. Ya, mereka. Semuanya mereka.
Ingatlah sesungguhnya mereka ini kata ganti lagi. Ya, mereka lagi. Kata ganti. Mereka, ini penekanan ya Pak. Ya. Mereka itu penekanan. Ingatlah sesungguhnya mereka al-mufsiduna. Apa ini? Al-mufsiduna. KKSAD. Ah? Nah, kata benda, Ustaz. Kata benda. Ya. Kata benda. Nama kata benda? Ada alif lam. Pak Joko ada apa Pak Joko? Ada alif lam. Lalu ada mu. Ya. Itu ada ya kata benda. Ada Ada dua alif ciri. lam, ada mu ya. Ya. Jadi dalam satu kata benda itu bisa dua. Ada alif lam, ada mu. Atau ada mu, ada tanwin. Cuma nggak bisa alif lam dengan tanwin nggak bisa. Kalau alif lam dia nggak bisa tanwin. Kalau mu bisa pakai tanwin, alif lam bisa pakai mu. Atau jar juga ya. Ya. Nah, kalau seperti ini, maka kalau ada mu, cari akar kata. Di sini akar katanya apa? Pasada. Pasada. Lalu polanya apa? Polanya dhamma sukun kasrah, polanya Apalah. afala. Nah, coba buka kamus. Pasada. Terus afala apa tidak? Afala. Afala. Coba lihat. Afala. Pasada dulu ya, Ustaz. Tapi afsada. Iya, iya. Tapi afsada. Kata dipulukan apa afsada? Afsada. Ingatlah sesungguhnya mereka lah orangnya. Jadi kita belum punya pola untuk orang yang tidak semua pola kita ada. Ini orangnya. Jadi kalau misalnya contohnya kalau kata-kata saya menulis, orangnya penulis. Kata kerjanya tidak semua kata kerja dalam Indonesia ada bahasa orangnya dan satu kata. Kalau nggak ada kata-kata yang pas, kita pakai orang-orang yang atau orang yang. Nah, kalau afsada apa nih? Nah, Afsadanya apa? ini kata benda kita pakai pola juga, Ustaz. Iya, pakai pola. Mu. Iya. Jadi nanti Ya, tadi ada mu. ada mu ya. Damunya ya. Coba di pasada polanya afala. Coba cari. Iya. Kalau pasada itu melakukan kerusakan. Iya. Nah, kalau afsada bukan, pasada itu rusak orangnya. Kalau afsada melakukan kerusakan. Coba lihat di halaman 316. 316, Ustaz. Nah, ya, kalau pasada rusak, kalau afsada apa tuh? Mengadakan kekacauan. Ya, mengadakan kacauan. Melakukan kerusakan. Ini orangnya apa? Orang yang melakukan kekacauan itu apa namanya? Pengacau. Pengacau. Mengacau, merusak. Perusak. Jadi mereka lah para perusak. Ya. Para pengacau, para perusak. Pada perusak. Para perusak. Iya. Para perusak atau pengacau. Para pengacau. Oke, para pengacau. Walakin, ini yang banyak berbaris ya. Walakin, huruf dan lakin huruf tetapi bat ya. Iya. Lakin tetapi bat la huruf apa dia tidak. Kenapa tidak? Karena lengkap ya suruh. Kalau ya suruh apa la berarti jangan. Ini la dan tidak. Kemudian ya suruhna ini kata apa? KKSAD. Kata Kata kerja. Kata kerja sekarang adalah kata datang. Kalau kita ketemu kata kerja, 4 poin tadi. Apa aja poin pertama? Untuk. Yang kedua apa? Pelaku. Pelaku siapa? Pelaku. Mereka apa? Hukum. Ada ya, ada warna. Apa itu? Akar katanya apa? Sya'ara. Nah, coba buka kamu sya'ara itu artinya apa? Sya'ara. Buka kamu sya'ara. Apa di sya'ara? Sya'ara. Speed
satu ini kayaknya nggak bisa dipakai sampai habis. Jadi kalau jelas di oke. Syarah artinya bisa bersair, bisa mengetahui, bisa menyadari. Ambil yang mana? Ambil yang Mengetahui. Polanya apa? Polanya pola normal ya. Jadi artinya apa? Mereka mengetahui. atau mereka menyadari ya. Mereka mengetahui. Oke. Jadi tadi kan sebelumnya tuh waiza qila lahum kan jadi kan sebelumnya tuh kan waiza qila lahum la tufsidu fil ard fa innaman nahnu muslihun. Mereka tuh masa melakukan kekacauan di agama ya. Nanti kan setelah mereka karena mereka menjawab walu innaman nahnu muslihun. Nah ini sambungnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ingatlah sesungguhnya mereka lah para perusak. Dan tetapi tidaklah mereka menyadari atau mereka tidak mengetahui. Jadi orang-orang yang orang-orang melakukan Munafik. dari agama orang-orang munafik tadi merusak, mengadu domba orang, berjanjinya bohong, berjanji selalu ngomong selalu dusta, berjanji selalu tidak ditepatin, dan kalau amanah diberikan kepada dia khianat, itu mereka melakukan kerusakan. Namun menurut mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, dibantah oleh apa? Allah, ingatlah, inna sesungguhnya kumul mereka al-mufsidun, para perusak. Kalau itu artinya apa? Berikanlah sesungguhnya mereka betul-betul Perusak. dahum dokayubi. Penekanan enggak? Ingatlah sesungguhnya mereka betul-betul para perusak. Perusak dalam agama, akidah, perusak dalam bidang kelakuan, sosial, kerusakan dalam bidang tauhid, akhlak dan sebagainya. Dan tetapi la yashmuruna, mereka tidak menyadari, mereka menganggap mereka berbuat baik, mereka menganggap mereka berbuat kebaikan. Tapi Allah jawab pasti mereka tidak menyadari. Nah ini ayat ke-12. Sebelum kita masuk ayat 13, kalau ada pertanyaan, ada komentar ayat ini, pertama Pak Joko sebagai narasumber kedua kita, minimum dalam bahasa Inggrisnya beliau memberikan komentar, mungkin terjemahannya. Udah punya 2 terjemahan bahasa Inggris Pak Joko? 2 per 1? Silakan Pak Joko dibuka mic-nya. Iya, Ted. Ada 2 terjemahan? Iya. Coba Bapak bandingkan satu dengan yang lainnya. Baru ada 1, Ted. Maaf. Gak apa-apa. Kalau ada 2 nanti sebagusnya 2, nanti baru tahu kita beda yang terjemah satu dengan yang lain. Silakan Pak Joko. Dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Jadi dalam bahasa Inggrisnya untuk ayat 12 Al-Baqarah ini adalah untuk terjemahan dalam bahasa Inggrisnya unquestionably Apa itu? jadi pengertiannya ini sama dengan seolah-olah dia tidak menyadari gitu kan. Membantah argumen sebelumnya, kalimat apa tadi itu? Unquestionably. Unquestionably, hal yang tidak dipertanyakan, apa persen tidak dapat dipertanyakan. Ya. It is they who are corrupters. Iya. Ya. Tidak dapat dipungkiri bahasa Indonesia kali ya. It is they. Betul. Ya. Tidak bisa dipungkiri lagi. Oh iya. Ya, it is they who are the corrupters. Ya, jadi di sini sesungguhnya mereka yang buat kerusakan itu di sini pengertiannya seperti corrupters. Dan corrupters itu kan pengertiannya bukan hanya untuk dalam suatu benda saja, tapi bisa juga tadi Ustadz sebutkan yang bersifat perbuatan atau tingkah laku, tingkah laku. Ya, itu bisa berbuat seperti itu. Pengertian corrupters di situ. Kemudian kalimat terakhirnya
but they preserve it. But they preserve it not. Nah, di situ penekanannya not-nya itu justru diletakkan di belakang, Ustaz. Jadi mereka betul-betul tidak menyadarinya gitu. Ya. But they preserve it not. Oh, dia menyadari tidak gitu ya. Ya, dalam jadi bahasa Inggris notnya itu dipisah itu karena untuk menekankan bahwa dia betul-betul tidak menyadari itu. Oh, jadi kalau not ditaruh di belakang Itu kalau dalam bahasa Inggris ada penekanan di situ kata not yang di belakang itu, Pak. ya, jadi kata not diletakkan di belakang dengan tidak mengikuti itu justru untuk menekankan bahwa ini betul-betul mereka tidak menyadari gitu. Seperti di dalam istilah-istilah bahasa Inggris lain itu misalnya do not smoke, itu dengan don't smoke itu ada maknanya berbeda, Tat. Apa, Pak? Kalau don't smoke itu not-nya tidak nampak. Pak, kayaknya Pak Joko harus tutup kamera. Terlalu nampak di sana. Not, ya itu betul-betul dilarang. Kamera enggak ditutup aja Pak Joko, nggak apa-apa biar suaranya bisa bagus. Kayaknya enggak suaranya. Pengertian not di dalam bahasa Inggris itu kalau ya saya ulangi sekali lagi bahwa dalam bahasa Inggris kalau kata not itu dipisah atau berdiri sendiri, maka itu untuk menyatakan betul-betul tidak. Betul-betul tidak. Gitu. Nah, jadi berarti di situ betul-betul tidak ya? Ya, betul-betul dia tidak menyadari. Nah, kalau gitu dari yang ini saya melihat tadi ada sedikit penekanan. Saya mungkin kalau saya coba mengukur bahasa Inggris lebih dekat terjemahan. Nah, di sini tadi tidak dapat dipungkiri lagi ya. Di sini Pak ingatlah ya. Sesungguhnya mereka itulah mereka. Jadi kalau kita coba Pak Herman terjemahan dalam bahasa Indonesia ada terjemahan Inggris Pak Herman? Dalam bahasa Indonesia-nya. Ya, coba. Kita mau coba ya. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan. Merekalah yang membuat kerusakan ya. Ya, berbuat kerusakan. Koma, tetapi mereka tidak menyadari ya. Nah, saya di sini melihat sedikit bahasa Indonesia agak kalau dibuat gap masih ada bahasa Inggris tadi yang bilang Pak Joko masih agak lebih mendekati dibanding bahasa Indonesia. Ada not belakang. Ada not sama itu tadi. Apa tadi Pak Joko? Unquestionably. Ya. Itu tidak bisa apa tadi? Tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipertanyakan ya. Tidak bisa dipungkiri Pak Joko. Betul nggak? Bisa. Pengertiannya bisa ke situ, Tat. Ya. Ya, mereka yang punya karakter ya Pak ya. Itu kan? Ya. Dan terbukti mereka lah yang punya karakter perusak ya. Jadi tetapi mereka betul-betul tidak menyadari ya. Nah, saya setuju juga mereka tidak menyadari, jadi mereka betul-betul tidak menyadari. Betul-betul ingatlah, jadi sesungguhnya mereka lah. Dia kata sesungguhnya itu mungkin sesungguhnya mereka betul-betul yang betul-betul Kerusakan. Yang betul-betul mungkin bahasa tambah lagi yang betul-betul berbuat kerusakan, tetapi mereka betul-betul tidak menyadari. Ya. Mungkin tambah betul-betulnya sedikit, tambah betul-betul di sini atau benar-benar itu mungkin agak bisa mendekati bahasa Inggris tadi. Jadi kalau saya di sini ya mungkin
terima bahasa Inggris untuk kata seperti ini, simpel ini, menurut pendapat saya ya, dari segi bahasanya agak perlu ditimbang, misalnya kita kasih angka 90%, mungkin bahasa Inggrisnya 90%, artinya akan lebih mendekati ya. Menurut Pak Joko bisa seperti itu, Pak Joko? Bisa kan? Jadi untuk menguatkan memang bahasa Inggris ada tata bahasa seperti itu kan? Iya. Ya. Kita penekanan dalam makna itu kata Pak Herman yang satu lagi ya. Apa? Kalau penekanan itu kita kata sesungguhnya itu ya sebenarnya itu penekanan ya, tapi kadang-kadang soal penekanan jadi semuanya betul-betul hasil tambah dengan kata sesungguhnya benar-benar lah, betul-betul lah, mungkin kalau betul ya. Nah sini kan jadi yang menekankan sini Pak, ini banyak adalah satu penekanan, coba ya, satu ini penekanan, kedua penekanan lagi, penekanan lagi, lalu dikatain di jamak ini, penekanan semua, ketiga. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini kalau tanya mereka itulah orang-orang yang betul-betul melakukan betul-betul kerusakan, betul ya. Itu mungkinnya cocok dengan seperti itu. Tapi kan sekali lagi gramatikal kita tidak seperti itu ya. Paling dan sesungguhnya lah mereka itulah orang dan sesungguhnya mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Ini yang kita kehilangan. Ingat satu tingkat di bawah Jerman pendapat saya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Firman, boleh nanya moderator atau Umi Ibrahim. Umi Ibrahim, mental ya. Mental, oke. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Yang lain sebelum kita berangkat dari lagi. Mungkin lanjut dulu Ustaz kalau Lanjut sapu soalnya ini banget kecil ya. Kalau dapur nanti nggak bisa jawab lagi. ya. Pak Firman ada pertanyaan? Tanya Ustaz. Boleh. Kalau ada yang tanya, saya coba tanya Ustaz. Boleh, sebagai MC boleh coba rangkap. Kalau di sini kan, kalau saya teruskan di muka bumi kalimatnya bagaimana tuh Ustaz? Nah ya. Nah ada. Kita nggak ada nambah. Nah, maksud saya pengertian secara umum gitu Ustaz. Nah, tidak bisa kita masukkan ke sana. Ayat sebelumnya ada. Allah inna umul musidun. Kan ayat sebelumnya ada tuh. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, ada sebelumnya ada. Sudah ada sebelumnya. Tapi sebelumnya qalu innama nahnu muslimun. Jadi itu tempatnya sebelumnya. Ya ayat 11 ya, betul. 11-nya ya gitu Bang Firman. Jadi melakukan kerusakan ini maksud saya gini Ustaz, pada saat kita menerjemahkan secara pikiran kan sekarang kita penggalnya ayat ini ya. Bisa enggak pada saat saya mengambil kesimpulan kerusakan yang dibuat itu di bumi ini gitu, boleh nggak saya ambil? Iya, mana kuning jadinya ini orang munafik kan di bumi dong, memang di bumi. Ya Ustaz. Tetapi kalimat itu sudah ada. Saya ya kalau penjelasannya saya kira boleh saja, tapi kalau untuk terjemahan dari ayat tersebut ya memang tidak disebutkan itu ya. Gitu. Dan kalau secara apa itu tafsir ya, boleh lah. Secara tafsir ya Pak ya. Betul tafsirnya, betul. Ya. Kalau kita nggak ada kalimat bil'ar di sini kan, kita cuma mental. Betul. Ya. Dengan betul-betul penekanannya yang ada. Tapi kalau hukum tadi tafsir boleh, ya. Tapi setuju dengan Pak Joko tadi, karena sebelumnya juga ada kata bil'ar itu kan. Gitu Pak Firman ya. Oke, Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mudah-mudahan bisa waktu kita ya. Waktu setengah jam sampai sudah ya. Waktu setengah jam sampai 45 menit ya. Kita sebutnya ayatnya tulisannya Wa'idha qila lahum
Hanya itu panjang nama alis, Ustaz. Yang mana? Hanya, Pak. Ini apa? Ini nggak apa-apa. Ini masalah tajwid ya. Iya, terima kasih, Ustaz. Ya. Dan terjemah jangan pengaruh. Baca dulu ya. Terjemahkannya yang terkadang menerjemahkan yang tertulis ya. Oke. Lanjut ya. Wah, biasa apa itu? Huruf dan tidak huruf apa artinya ketika. Nah, kila. Nah, kila ini mana saya ingat yang terakhir kemarin kan? Sehingga siapa? TKP. Oh, enggak. Apa itu? Kila apa? Kemarin udah dibahas itu. Apa itu? Pak Joko masih ingat? Urusnya itu. Urusnya ya, Ya, Pak. harusnya ada. Aslinya apa? Aslinya adalah Wala. Kuwila. Kuwila juga. Kuwila. Ini bentuk pasif dari kawala. Kata-katanya kawala. Ya. Kawala. Wala ya. Akhirnya kawala. Pasifnya kan Masih Kuwila. Kuwila. Wila ya. Kuwila. Nah, menyebut kuwila nggak bisa. Kuwila bisa. Akhirnya ini berubah menjadi fasfah. Ini berubah jadi ya. Jadi katanya kila. Kuwila, kila. Nah, jadi kila. Jadi kila ini adalah KKR pasif. Kuwila pasif. Pasif ya. Ini irregular. Pak Joko ini model irregularnya di sini. Tapi Ya. bisa diutak-atik. Nah, coba Pak Joko bandingkan dengan irregular Bapak. Oh, jadi web. Tolong berikan saya utak-atik. Coba. Ya. Utak-atik lah. Apa yang bisa diutak-atik di sini? Nggak ada kan. Aduh, jadi dia tolong bantu saya utak-atik. Ada bisa diutak-atik ini? Kalau do jadi dip itu tuh memang di situ ada bisa dikatakan semi reguler karena di situ menggunakan berakhiran di lagi. Oh, ini saya. Seperti ed gitu loh kan. Iya, ya. Ya seperti Maksudnya kan? study plate. Oh, Kalau ini yang bisa ya. ya. Oke, ini biayanya masih naik ya? Masih nambah? Ya. Oh, Betul, masih betul. gede. Oke. Ya. Tapi kalau Ford jadi Fed nggak bisa ya? Ya nggak sama sekali nggak ada. Oh, jadi Fed nggak ya? Tuh. Nah, jadi kalau irregular dalam Al-Quran semua bisa didekati. Makanya saya menamakan huruf semi irregular. Semi irregular al-Fadi. Jadi mungkin Pak Joko bisa cepat memahaminya semi irregular yang saya maksud. Walaupun dia irregular, tetapi masih bisa diutak-atik. Nah, itu namanya semi. Jadi asal katanya kawala, pola pasifnya kuwila. Tapi karena menyebut kuwila susah, kuwila, maka
maka negosiasi terjadi, kafnya benar-benar kasar, waw berganti dengan ya. Jadi kila. Jadi kalau misalnya baris kasar di sini, ini huruf waw, ini berubah jadi ya. Begitu juga sebaliknya nanti kalau huruf pertamanya doma, maka di tengahnya di sini hurufnya menjadi waw. Contohnya gini, ada ayat nanti yukinuna, nanti ayat yukinuna ada depannya yukinuna, nah, atau misakun, misakun, yukinuna ini karena doma, ini ruhya mestinya yui, mestinya yui, nah, karena yu maka ya ini berubah jadi wow. Nah, ini juga gitu, ini mi, mestinya ini wow, miu, nah, miu sakun, tapi karena miu maka wow ini berubah jadi ya. Nah, ini di doma mestinya ya berubah jadi wow, ini mestinya wow, karena mi berubah jadi ya. Jadi begitu terus regulernya apa? Karena pengucapan berbaris doma, wow atau ya berubah jadi wow. Di sini juga dom kasrah, mau wow mau ya berubah jadi ya. Itu dia depan ya. Mau tanya satu lagi. Kita tahu kalau itu pasif itu dari mana, Ustaz? Ininya dirinya. Kuila. Oh, dari kuilanya ya. Oh iya. Ya. Kita tahu pasif sini ini adalah tadi ya. Kalau kita ini gila ini kita bingung. Saya dulu pada saat awal belajar, saya gila ini bingung apa gila ini. Saya otak-atik apa gila ini. Disuruh oleh apa saja. Kan saya nggak mau apa gitu aja. Saya nggak tahu saya ngomong apa. Kalau otak-atik. Oh gini sebenarnya ya. Jadi saya otak-atik gini biasanya saya coba tanyakan ke orang yang pintar. Oh ya begitu gitu. Jadi saya otak-atik dulu. Penasaran saya kata gila ini. Jadi kalau ada kata-kata yang sulit, Pak, saya penasaran. Saya otak-atik aja. Oh ternyata begini. Begitu saya sampaikan kepada anak saya, oh benar itu tanya. Akhirnya saya puas. Jadi kalau kita dapat otak-atik yang susah, akhirnya bisa puas itu. Nah itu ya. Di kuila, fu'ila. Jadi artinya dalam pasif pelakunya adalah huwa, pelakunya dipasifkan huwa, akar-akarnya fawala. Polanya fa'ala. Pola masih pola normal. Kalau fa'ala dia berkata, kalau ini dikatakan. Dan ketika dikatakan. Nah, dikatakan. Dari kata berkata jadi dikatakan. Iya. Berkata kan pas aktif. Kalau berkata kepada dia kan dikatakan. Ya kan? Ya. Nah, jadi pasif dia pila. Ini banyak kata nanti seperti ini ya. Maiza pila tahu. Ingat ya, ini pasif. Dengan mulai seperti ini. Kawala kuila menjadi kila. Kuila kila ya. Jadi kata kuila menjadi kila. Nah, ini ya. Nah, lahum huruf ya. Huruf lahum kata ganti. Pada mereka. Aminu apa ini? Aminu kata benda. Maaf kata KKL ya. Bisa KKL, bisa KKP. Ini saya terangkan mana di sini. Nah inilah ya. Jadi kita kalau KKL, amanu, ini kan bukan amanu, tapi aminu. Oh iya. Kan amanu. Iya. Baru KKL. Kan ada sebelumnya ada kan. Yukhadiunallaha walladzina amanu. Kan sebelumnya ada. Ini aminu. Maka beda ya. KKP bedanya. Nah, jadi aminu. Nah, coba aminu. Kalau KKP kita harus lihat KKSAD-nya kan. Kesannya apa? Yu'minu. Minuna. Itu KKS AD-nya. Minuna. Nah, minuna membuat KKP pada dibuang kan? Ya. Nina ganti alif. Nah, kemudian karena mati ada hamzah mati di sini. Kan pola mata kan? Alif. Ada berbakat patah. Alif berbakat patah di plus satu ada yang mati sini dipanjang dengan Amino berarti KKP. Dari Amino KKP pelaku yang KKP kan siapa?
Aminah. Aminah. Polanya Af'ala. af'ala. Jadi kalau amanah terbang, dan kalau aminum beriman. Jadi bagaimana berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Kan? Dan ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian, apa ini huruf seperti bagaimana atau sebagaimana apa yang huruf apa yang amanah. Nah, Amanah. amanah Aduh, KL. Ini amanah, ini aminah. KL pelakunya dua kata aminah pola af'ala sama apa dia ini? Dia beriman. Nah, siapa dia ini? An-nasu. Ya. Nah, dia kalau cari beriman rakyat sebagaimana dia beriman manusia beriman. Nah, kembali Kita tarik karena anasu Roma tarik manusia. Ini pelaku dari amanah itu anasu ini karena dari Roma. Ingat ya, ada kata kerja depan di belakangnya rekomenda yang berkata Roma, dia adalah pelaku dari kata kerja tersebut. Sebagai subjek ya, Ustaz. Ya. Di sini kan gua di stasiunnya. Jadi gua ini adalah anas. Iya. Masuk di mengarampai nanti. Oke. Jadi dan ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagai manusia beriman. Ini orang-orang mukmin dan tidak sudah beriman, sahabat-sahabat yang beriman. Karena ini orang sekarang dia beriman kamu seperti orang yang beriman. Apa katanya? Waduh. Nah, KS lakunya adalah antum. Bum. Ya. Oh iya. Wow, alif. Katanya adalah polanya normal, polanya Jadi 4 ini bentuk pelaku kata-kata pola itu selalu harus dipakai. Baru bisa menjawab dan terjemahkan. Karena kalau kita buka kamus, KKL telah pelaku hukum, mereka telah. Nah, ngapain? Nah, kata-kata begini, mau berkata. Kalau pola apa berarti kata pola itu yang dipakai. Kalau pola lain dan pola apa diklik bawah. Artinya antara kata-kata dan pola itu menunjukkan kata yang pasti. Mereka telah berkata. Huruf. Apakah ya? Apakah nu'minu? Nah, gimana nih? Nu'minu bentuknya apa? Ada nu. Bentuknya apa? KKL. Nu'minu. Nu'minu. Kakak SAD. Lakunya siapa? Nahnu. Nahnu. Kami sedang nu'minu. Akar katanya apa? Amanah. Ini nu'minu, tu'minu sama. Ini hanya pelakunya. Pelakunya. Kemarin kan sudah kita katakan yu'minu. Yu'minuna, mereka ini nu'minu, pelakunya nahnu. Maka akar kata aminah, pola af'ala. Artinya apa? Kami akan beriman. Apakah kami akan beriman? Beriman. Nah, kama sama. Kama seperti apa ya? Kama huruf seperti apa ya? Huruf apa ya? Nah, amanah sepahahu sama dengan amanah nas. Sama. Jadi keterangan amanah manusia beriman. Ini keterangan amanah sama ya. KKL, aminah, af'ala. Jadi karena domahnya ini maka akan kata safaha ini pola wa'alaun itu adalah jamak dari pelakunya. Jadi safaha bodoh orangnya orang-orang bodoh dan jumlahnya banyak. Jadi berimannya orang-orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh. Ini kata benda, Ustaz. Orang kata benda nih.
Ya. Dia asfahu ini polanya fu'ala. Wala. Ada nama pola fu'ala ya. Ini masuk bunga rampai nanti ya. Ya. Fu'ala. Ini polanya itu. Fu'ala jadi sufaha, fu'ala, orang-orang bodoh. Jadi banyak ya, orang bodoh. Ini amanah, beriman. Jadi karena sufahu ditarik ke depan. Sebagaimana apa yang orang-orang bodoh beriman. Jadi dia bertanya, apakah kami akan beriman seperti apa yang orang-orang bodoh beriman? Iya. Allah tadi jawabnya huruf kan, Allah bunyi. Iya. Ngomong lagi, Allah huruf. Huruf. Tadi kalau bahasa Inggris lebih jelas, tidak dipukul lagi. Jadi melainkan ya. Dan tidak bisa dipukili sesungguhnya sama nih ya. Innahu. Sama tadi sesungguhnya. Ya, oh ya. Berarti sama, bahkan berarti sama. Iya. Sesungguhnya mereka lah Ganti. ganti mereka ini kata ganti lagi mereka Ya. mereka asfa orang bodoh ini kata benda ya orang-orang bodoh. Jadi untuk mengatakan matang atau pola supahu kita pakai 3 kata. Cuma dia satu kata, kita 3 kata orang-orang. Wa, huruf, dan, lakin, huruf, tapi, la, huruf, tidak. Ya. Amuna, Kakak SAD ya. kakak SAD, ya, sama Bauna. Iya. Kakak SAD. Lalu pelakunya siapa? Mereka. Ya wauna. Yang aku lagi. Ya wauna. Bum. Mereka. Bom. Kata-katanya apa nih? Gampang nih. Pak. Tinggal alama. Iya, alama. Tadi di kamus. Alima ke alama. Temunya alima. Polanya apa? Paham. Pala. Biasa. Artinya apa? Ya kamu mengetahui. Jadi Mengetahui. Jadi saya ulang, dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman, yaitu para sahabat Nabi. Dikatakan, woi, kamu contoh dong itu, beriman seperti itu. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti mana orang-orang bodoh beriman? Jadi dia menunjuk orang beriman itu orang bodoh. Dan ayat itu juga sekarang takut siapa ada orang-orang yang senang Bapak lihat orang yang kadang-kadang dia masuk masjid formal atau masjid apa aja khusus salatnya takut saja bilang dia orang bodoh. Saya khawatir jangan-jangan kita yang bodoh. Karena dia Allah innahu malaikat sesungguhnya mereka lah orang bodoh. Jadi kalau kita tuduh orang-orang bodoh, jangan-jangan kita yang bodoh. Ya, tetapi walaupun kita tidak mengetahui. Nah, ayat ini terus terang takut dia bilang orang bodoh dari kita. Ada orang-orang masuk masjid, Bapak lihat kan ada dia ada yang cuek kan, bajunya kotor, rambutnya panjang. Kata kita mungkin dia kurang pergaulan atau apa, kita anggap dia bodoh kan. Jangan-jangan kita yang bodoh. Nah, itulah saya pakai ayat ini untuk tidak mengatakan orang lain bodoh. Karena kalau kita sempat katakan orang lain bodoh, jangan-jangan kitanya yang bodoh. Cuman kita tidak tahu. Jadi dikaitkan dengan bodoh, tidak tahu. Dan tadi dia merasa yashurun. Nah inilah bisa aja di sini layak surut, tapi karena dikaitkan dengan bodoh, di sini layak namun. Tapi tadi yufsidu kaitannya dengan yashurun. Jadi padanan kata itu dipilih memang betul sudah sesuai dengan pilihan-pilihan kata. Nah sekarang coba bahasa Indonesia terjemahnya Pak Herman. Ya. Bahasa Indonesia. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Nah, Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? kurang akal. Kurang akal katanya. Oh, oke. Supaya ada ya. Ya, ingatlah. Nah ini. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal.
Ya. tetapi mereka tidak tahu. Oh, kurang akal ya. Jadi bodoh. Bodoh tapi kesananya bodoh juga. Ya, kalau kurang akal juga ya. Iya betul. Jadi sama. Coba kita lihat, coba. Betul baru dengar juga nih kurang akal. coba yang ini ya Supaha ya. Ya, kata-kata Supaha bukan kamus ya. Saya mau lihat juga ada nggak kurang akal di situ disebutkan. Membodohkan, kasar, jahil. Dan jahat, yang kasar, yang jahil. Kalau dalam bahasa Inggris memang bodoh, Ustaz. Ya, stupid ya. Lebih dari stupid, Ustaz. Lebih dari stupid. Yaitu foolish. Itu apa tuh? Ya, itu bodoh. Itu di atasnya bodoh, Ustaz. Jadi bodoh bukan kurang akal, tapi memang di sini menggunakan kata foolish. Wow, jadi lebih stupid dari bodoh ya? Ya, lebih stupid dari stupid. Ya, betul. Lebih stupid dari stupid. Jadi tadi, berarti kurang akal dengan bodoh, bisa nggak didefinisikan kurang akal dengan bodoh? Apa bedanya dalam Indonesia-nya, Pak? Sayang kita nggak ada Pak Herman ya. Menurut Bapak antara kurang akal dengan bodoh itu apa tuh Pak bedanya? Sebetulnya kalau kurang akal itu bukan berarti bodoh loh, Tat. Kalau kurang akal itu sebetulnya bukan berarti bodoh sebetulnya. Makanya kalau pengertian bahasa Indonesianya, kalau menurut saya lebih pas ya sebetulnya kata bodoh itu sebetulnya. Bodoh ya? Ini pemahaman saya. Kurang akal itu kayaknya lebih cenderung pada pikir fisik ya? Sakit jiwa. Iya. Kurang akal. Iya, kurang akal itu ke arah itu. Gangguan. Gangguan jiwa kan? Ya kayak orang PA lah gitu loh, Tat. PA gitu. Oke, jadi orang-orang munafik itu gitulah. Oke, jadi sekarang mereka beriman mereka, beriman kalian sebagaimana manusia beriman, mereka berkatakan, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh? Padahal kata bodoh itu kembali ke dia. Jadi pada saat kita tuduh seorang bodoh, kita tuduh seorang apa, kembali kata itu ke kita. Karena Allah mengatakan seperti ini, ala innahum humul musibah walakin la ya'lam. Cuman dia tidak tahu. Nah, mungkin bahasa Indonesia bisa saya tinggal kata bodoh dan kurang akal aja. Nah, saya coba ke Pak Joko. Silakan Pak Joko, diuraikan sedikit Pak Joko dari segi bahasa Inggrisnya. Kalau dari sisi bahasa Inggris sebetulnya seperti yang Ustadz tadi sampaikan itu sudah lebih tepat sebetulnya. Jadi bolehlah saya bacakan di sini untuk terjemahan bahasa Inggrisnya adalah and when it is said to them, ketika mereka sampaikan pada mereka, believe as they people have believed. Percayalah seperti orang lain. Sama. Gitu ya, Tad ya? Ya, sama ya. Ya, they say, should we believe as the foolish have believed? Haruskah saya percaya seperti orang-orang bodoh itu mempercayainya, kan gitu maksudnya. Ya kan gitu. Kemudian unquestionably, seperti tadi, as they who are foolish. Iya. Yeah, but they know it not. Tambah lagi ya. But they know it not. Dia tidak mengetahuinya. Oke. Ya. Ini penekanan itu Pak ya, penekanan ya. Mengetahuinya. Bukan pura-pura gitu ya, tapi mengetahui. Ya, pokoknya betul-betul dia tidak mengetahuinya. Jadi ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kan ada istilah begini, Tat. Orang bodoh adalah orang yang tidak tahu dirinya bodoh, tetapi dia tidak mau tahu bahwa dirinya itu bodoh. Dia bodoh dan dia tidak mau tahu bahwa dia bodoh. Ya, dia tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh gitu. Nah, kalau orang yang bodoh tapi dia tahu bodoh, orang sadar dia belajar kan? Nah, betul. dia bodoh, nggak tahu dia bodoh. Ya, betul gitu kan. Nah, ini salah satu sifat orang munafik. Tadi 3 sifatnya, sekarang bodoh lagi sifatnya kan? Atau dia bodoh. Ya. Jadi kita ikutin terus, itu banyak sekali kelakuannya. Malah ada surat nanti yang khusus al-munafikun tadi. Bodoh tidak menyadari kebodohannya gitu kan. Iya. Banyak orang seperti sekarang Pak. Jadi dia mengembalikan ayat Allah, dia katanya orang Muslim. Ya. Jadi ini
karakter. Tadi kan di situ ada karakter ya Pak ya. Ya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang karakter seperti ini, ya sama dengan orang munafik ya. Pertama ngomong dusta, yang kedua diberikan amanah khianat, yang ketiga kalau janji ukir. Nah kalau keempatnya bodoh nggak merasa diri bodoh. Ada 4 berarti. Pak nanti sama lagi, nanti banyak lagi tuh. Suka melolokkan lagi nanti. Nah, melolokkan orang yang beriman. Nah itu suka itu kan. Mereka bodoh, tapi nggak sadar. Jadi kalau kita ukuran Pak Herman dan Pak Joko ya, kita dialog sebentar ya. Kalau orang, saya mencoba orang yang pintar itu orang yang betul-betul memahami Al-Quran. Artinya dia memahami Al-Quran karena Al-Quran itu cocok betul dengan akal manusia. Jadi kalau manusia tidak menggunakan akal, maka susah dia memahami Al-Quran. Jadi ukurannya, kalau saya sementara ini Al-Quran. Karena Al-Quran itu coba banyak buktinya kan. Betapa banyak profesor-profesor barat itu masuk Islam hanya gara-gara baca Quran. Situ satu bukti bahwa Al-Quran itu memang sangat sangat logik sekali, sangat diterima oleh akal sehat, sangat diterima oleh orang-orang cerdas. Saya sangat tertarik dengan masuk Islamnya Profesor Jeffrey Lang, seorang ateis yang ahli matematik lagi masuk Islam hanya gara-gara baca Quran. Nah dia waktu itu baca surat wa sekolah rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bapak pernah lihat videonya? Belum. Coba dia pernah dengar. Ya. Oh, saya boleh lihat pidatonya itu di mama saya itu lebih hebat dari Kiai Pak, padahal dia waktu itu seorang ateis, tapi karena kepintaran dia, akhirnya kepintaran dia tuh yang menuntun dia masuk Islam. Jadi memang orang-orang orang-orang mualaf itu dia memang betul-betul orang yang berpikir dan dia masuk Islam. Mualaf itu besar gitu. Nah berpikir ya, gitu. Sangat menarik sekali kisahnya tuh. Bapak boleh lihat videonya, sangat menarik sekali. Bagaimana dia menerjemahkan ayat itu ya. 1 jam, 2 jam itu ada berapa ayat. Dan saya pernah melihat videonya itu kayak seperti ulama dan pada saat dia ateis itu. Dialog dia dengan Quran itu luar biasa. Kalau dia ateis waktu itu. Dan gara-gara itulah dia masuk Islam. Luar biasa. Jadi Islam Al-Quran itu memang menuntun manusia yang cerdas, orang-orang yang cerdas, yang hanya bisa memahami Quran. Kalau tidak cerdas, seperti orang bodoh inilah, tapi tidak sadar. Gak sadar dia bodoh. Orang bodoh, gak sadar, gak tahu bahasa dia bodoh, ya itulah orang yang sangat bodoh sekali. Oke? Sangat gak terasa waktu sudah. Ya, terima kasih Tan. Ya. Gak terasa waktu sudah berlalu cepat gitu aja. Ya. Oke, ada pertanyaan terhadap mungkin yang bertanya nggak ada lagi kali ya, karena Bu Umi Ibrahim tadi. Mungkin Bang Firman sebagai moderator boleh bertanya juga boleh, atau komentar juga boleh, atau Bang Tama juga boleh. Silakan kalau ada mau tanyain. Hak sebagai peserta. Silakan. Boleh, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi dari paparan Ustaz tadi ada beberapa catatan saya. Kalau saya boleh istilahnya pendapat saya ini boleh Bapak tegur. Ya pertama, Al-Quran itu diturunkan bagi orang-orang yang punya pikiran. Ya, satu yang cerdas. Satu. Terus saya berharap semoga kita di sini tidak termasuk orang-orang yang pernah tinggal di muka bumi ini mengatakan sesuatu yang salah pada orang lain, padahal bisa jadi Allah melihatkan terjadi di depan itu untuk mengingatkan kita supaya kita tidak berbuat seperti mereka. Ya. Nah, jadi maksud saya sekali-kali janganlah kita mengatakan si A, si B itu salah melakukan ibadah, padahal baru kita satu kitab yang kita pelajari. Padahal orang yang melakukan yang kita lihat salah itu mungkin sudah banyak kitab yang dilakukan, Pak Ustaz. Ya, bisa jadi. Mungkin itu apakah kira-kira pendapat saya yang dari uraian tadi Pak Ustaz sampaikan, bagaimana kira-kira Pak Ustaz? Ya, ada benarnya Pak ya. Jadi hati-hati kita ya mengatakan orang lain bodoh. Jangan ada kitanya yang bodoh. Kita yang belum sampai ilmu kita seperti orang munafik. Ini kan dia nuduh orang lain bodoh. Padahal dia yang bodoh. Nah, saya nggak berani mengatakan orang lain bodoh. Kan kita bilang, Bapak pernah ke masjid itu, entah itu kelihatan orang nanti agak kumal, entah orang juga datang berjenggot. Menurut orang manusia biasa mungkin kumal, bodoh ya. Nah, padahal kitanya yang bodoh. Kita yang nggak tahu ilmu dia ya. Jadi sepanjang ini kalau dia muslim, ya tetap kita berbaik sangka. Mungkin kita yang belum sampai kita seperti dia.
Nah itu kalau saya benar seperti itu. Jadi kita nggak berani mengatakan orang yang bodoh. Khawatir kita seperti ini nanti. Kita katakan dia bodoh, ternyata kitanya yang bodoh. Cuman kita nggak tahu apa kita bodoh. Kita selalu jadi apapun yang terjadi di depan kita jadikan pelajaran bagi kita. Kita ambil hikmah, kita ambil hikmahnya balik. Apa pelajaran yang kita lihat dari mereka-mereka yang kita lihat, apa pelajaran yang kita ambil. Itu mungkin kita lebih banyak ke diri kita, introspeksi diri. Itu Pak Firman ya. Terima kasih Pak Ustaz. Oke. Ini ada Bang Tama. Bang Tama ada komentar Bang Tama? Untuk saat ini nggak ada, Ustaz. Nggak. Iya, ada sih. Kalau Tapi nggak ada, selesai kan kembalikan ke Bang Tama ya. kalau nggak ada, Bang Bang Firman Arman. nanti dikembalikan ke Bang Arman. Pak Arman ya. Bentar saya closing statement saya. Ini masih cerita tentang orang-orang munafik di Madinah ya. Jadi dia mengatakan orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasulullah dulu adalah orang-orang bodoh. Jadi pada saat dikatakan pada dia berimanlah sebagaimana orang-orang muslim, orang-orang mukmin beriman, sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali dan sebagainya, dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu seperti itu, maka dia menjawab, itu orang-orang bodoh itu. Kami nak seperti itu beriman, kata orang-orang munafik tadi. Karena di hatinya ada penyakit, banyak penyakit di hati. Demikian kisah sebelumnya tentang orang-orang munafik. Nanti begitu selesai ayat 20, kita simpulkan semuanya. Pak Firman nanti tugasnya melabel, mencontreng satu-satu cerita tentang munafik itu apa saja dari ayat kemarin dari ayat 8 sampai nanti ayat 20. Cerita tentang mereka saja semua. Butuh banyak. Ini kan prolog baru tentang munafik. Jadi untuk prolog tentang orang bertakwa 5 ayat, untuk orang kafir cuma 2 ayat, untuk orang munafik banyak. Berarti kan orang munafik itu lebih diwaspadai daripada 2 orang tadi. Kenapa? Karena orang munafik ini adalah musuh dalam selimut. Dia menjelek-jelekan Islam atas nama Islam sendiri. Kalau orang luar kita nggak salah. Memang mereka benci kita. Tapi yang dari dalam ini yang berbahaya sekali. Jadi kayak musuh dalam selimut ininya kan. Hati-hati ya, hati-hati sekali. Hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti ini ya. Kita waspada. Maka tanamkan tauhid pada anak kita. Kalau enggak nanti bujuk rayunya banyak kita juga buat seolah dia benar. Jadi kemarin saya ketemu orang, kita nggak boleh begini, kita nggak boleh mengunjingkan orang. Contohnya dibawa pula ke coret apa itu kan, coret Al-Lahab. Yang boleh nyebut orang, boleh benar, awalnya benar. Tapi betulnya disuat ke coret Al-Lahab, berarti kita nggak boleh baca Al-Lahab juga sama dia. Menjelek-jelekan orang nggak boleh, membaca surah Al-Lahab, di apa, nggak boleh lagi. Ada ayat harus direvisi, nggak berlaku lagi sekarang. Banyak ayat nggak berlaku. Nah itu hati-hati dengan statement seperti itu. Ya. Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Demikian dari saya Pak Firman, saya kembalikan kepada Pak Firman sebagai moderator agar bisa dikembalikan kepada tuan rumah. Demikian dari saya, lagi lebih kurang mohon maaf dan saya sapa para netizen saya. Bagi bapak-bapak, teman-teman yang ingin bertanya, silakan berkunjung ke Zoom kami, Zoom Al-Hasani Channel. Lebih kurang mohon maaf, akhir kalam. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Firman, jangan lupa disampaikan tanggal 1 Desember kita ada kelas baru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pemaparan 2 ayat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menjas orang lain. Dalam hal ini, ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya yang perlu kita lihat itu diri kita sendiri. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak munafik. Karena bagaimanapun banyak sekarang yang berkembang hal-hal yang barangkali bertentangan dengan Al-Quran ini. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Semoga kita termasuk dalam orang yang berakal. Selanjutnya, saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, karena saya membawa acara, kalau ada kata yang salah, itu semua dari saya. Mudah-mudahan kebenaran itu akan kita dapatkan di dunia dan akhirat. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Mohon maaf. Kami dari Al-Ansani ada buka kelas baru itu tanggal 1 Desember dan kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian kalau bisa mengamati bagaimana Pak Ustadz menyampaikan ini, saya berharap Bapak Ibu sekalian mempunyai rasa tanda tanya besar, kok bisa ya begitu diterangkan
gramatikanya. Ternyata kalau kita lihat itulah salah satu daya tarik untuk bagaimana kita masuk ke metode gramatika Al-Quran, metode Al-Ansani ini. Saya kira mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengar di YouTube mempunyai ketertarikan untuk itu. Kami buka tanggal 1 Desember pagi dan malam. Silakan bergabung. Ya. Silakan bergabung dengan kami. Karena Pak Ustadz ini saya melihat karena saya juga baru mengikuti banyak sekali kelebihan-kelebihan beliau dalam menyampaikan ini. Pertama, alhamdulillah keikhlasan beliau sangat tinggi. Saya lihat, mohon maaf kalau ini bukan sanjungan, tapi saya berharap ini menjadikan Pak Ustadz menjadi lebih qanaah lagi dalam konsisten dalam menyampaikan itu, karena banyak saya lihat nilai tambah di sini karena pada saat Pak Ustadz menyampaikan itu ditimpalin sama teman-teman, sehingga pengayakan kita di dalam mengikuti Pak Ustadz itu banyak sekali. Saya kira begitu. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Arman. Terima kasih banyak Pak Arman. Alhamdulillah wa masya Allah. Syukran kasiran Al-Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah memberikan bimbingan dan asuhannya ya kepada kita dengan untayan-untayan materi gramatika Al-Qur'annya yang selangkah demi selangkah membuka pintu bagi siapapun yang digerakkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari kitabnya Al-Qur'anul Karim, insya Allah. Dan juga kepada Bapak Firman yang telah membawakan acara ini sejak awal tadi hingga akhir, alhamdulillah, sehingga acara ini berjalan dengan sangat baik. Serta kepada Amir Al-Hasani Zoom Channel, yaitu Ustadz Herman, kami haturkan banyak-banyak terima kasih Pak Herman. Kemudian bagi pemirsa atau netizen yang ingin mengajukan pertanyaan di dalam materi yang baru saja dipresentasikan, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom live chat YouTube ataupun pada baris komentarnya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami sampaikan kepada Ustadz Rizal pada episode gramatika Al-Quran berikutnya. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai pada penghujung acara gramatika Al-Quran kali ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata kami di dalam acara ini, karena kesalahan itu mutlak milik kami dan kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul dakwah walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Dari Studio 1 Zoom ISDN, saya Arman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.